sampai hati kita ini keras, ya. Keras bagaikan batu, tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu walaupun datangnya dari siapapun, ya, mungkin orang tersebut adalah lebih rendah jabatannya dari kita, namun apa yang disampaikannya adalah kebenaran, maka kita terima kebenaran tersebut. Jangan menjadi orang-orang yang keras hati. Jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang dari kalangan Bani Israel, mereka keras hatinya, ya. Makanya mereka dikutuk oleh Allah, mendapatkan kesengsaraan di dunia dan kelak di akhirat, karena mereka mempunyai hati yang keras. Arba'un minas saqa, ada 4 hal yang termasuk celaka orang. Yang pertama adalah jumudul aini, orang yang matanya kering, orang yang tidak pernah menangis. Wa qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras. Wa tulul amal, yang panjang angan-angan. Wal hirsu 'alad dunya, orang yang rakus akan dunia. Ini orang yang tidak pernah menangis di dunia ini, orang yang tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat nanti akan menangis. Maka kita usahakan, ya, usahakan dalam setiap ibadah, yakni berdoa kepada Allah, menangis walaupun kita tidak menangis sebenarnya, berpura-pura menangis. Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah walaupun tidak bisa menangis sebenarnya, maka berpura-puralah menangis, ya. Jangan sampai mata kita tidak pernah meneteskan air mata karena tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti mata kita di akhirat menjadi mata yang akan menangis. Makanya dalam hadis itu ada 3 mata yang akan menangis, ya, yang tidak akan menangis, ya. Ada 3 mata yang tidak akan menangis, ya. 3 mata ini tidak akan menangis kelak di akhirat nanti, ya. Karena mata ini dipergunakan di dunianya, ya. Yang pertama, mata yang takut kepada Allah, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut kepada Allah, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ainun wa ghaddat an maharimillah, mata yang tertutup dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mata ini kelak di akhirat nanti itu tidak menangis, ya. Kemudian ainun bakat an sahirat, yakni mata yang dipergunakan untuk terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dipergunakan pada malam hari untuk beribadah, bergadang untuk beribadah, ya, bukan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi mata tersebut dipergunakan untuk tidak tidur, bergadang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang seperti ini tidak akan menangis kelak di akhirat nanti. Kemudian mata yang terpejam, artinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia berjalan dengan terpejam terus, bukan. Mata yang tidak dipergunakan untuk memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang seperti ini tidak akan menangis kelak di akhirat nanti. Lalu mata yang takut meneteskan air mata, maka mata ini juga tidak akan menangis kelak di akhirat nanti. Maka berusahalah
Apabila kita beribadah, melakukan solat, melakukan berzikir kepada Allah, baik dengan zikir-zikir pembacaan la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca solawat dan lain sebagainya, berusahalah kita dengan perasaan sedih, kemudian menangis, ya, agar mata kita pernah meneteskan air mata karena saking takutnya kepada Allah, mengingat akan dosa-dosa yang lalu, ya. Sehingga kalau kita teringat seperti itu, kita menangis, apakah kita ini bakal masuk surga atau masuk neraka, ya. Karena amal perbuatan kita tidak tahu apakah kita ini masuk neraka atau masuk surga. Karena perbuatan seseorang itu adalah di akhir ujungnya, di akhir hidupnya itulah, ya, apakah dia berbuat baik, makanya apakah matinya orang tersebut husnul khatimah atau su'ul khatimah, baik akhirnya ataukah jahat akhirnya. Yang kita harapkan di akhir kehidupan kita itu adalah husnul khatimah, baik di akhir penghujung kita, itu yang kita harapkan. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya. Kita meminta kepada Allah agar kita di akhir hayat kita, di akhir hidup kita, yakni dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sakaratul maut, ya. Karena apa? Karena saat sakaratul maut, ya, orang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa itu, betapa sakitnya digambarkan oleh Nabi. Orang yang sedang dicabut nyawanya itu seperti orang yang ditusuk 300 kali tusukan pedang. Itu kata Nabi. Orang yang sedang sakaratul maut, orang yang sedang akan mati, ya, itu sakitnya sungguh luar biasa. Pada saat itu kata Nabi, seperti orang yang ditusuk dengan 300 kali tusukan pedang. Betapa sakitnya itu bagi orang yang beriman, apalagi orang kafir, ya. Tetapi ada yang tidak terasa. Karena apa? Karena pada saat hendak dicabut nyawanya, itu diperlihatkan di mana tempatnya. Apakah dia akan ke surga, apakah dia akan ke neraka. Makanya apabila ada orang yang meninggal itu, dilihat ada yang tersenyum, ya. Ada yang matanya terbelalak, ya. Ini karena apa? Yang dilihat oleh dia itu adalah hal yang menyenangkan, maka dia tersenyum. Kemudian ada yang terbelalak seperti orang ketakutan apabila dia mati. Itu karena yang dia lihat adalah sesuatu yang mengerikan, ya. Makanya malaikat Israel itu apabila datang kepada orang yang akan dicabut nyawanya, itu sungguh sangat menyeramkan, ya. Apabila yang didatanginya itu adalah orang kafir. Apabila yang didatangi orang kafir, maka dia datang dengan wajah yang menyeramkan, menakutkan. Makanya orang tersebut mati dalam keadaan sangat menakutkan, ya. Tetapi kalau dia datang kepada orang-orang yang beriman, dia datang dengan bentuk wajah yang bagus, ya. Ini kalau dia datang kepada orang-orang yang beriman. Maka kita orang-orang yang beriman ini jangan takut, ya. Kalau memang kita benar-benar beriman, percaya
akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keteguhan kepada kita kalau memang kita yakinnya kuat, keimanan kita sangat kuat, Allah akan memberikan keteguhan kepada kita. Ini itu tentang sakitnya dalam sakaratul maut, ya. Bahkan Sayyidina Umar itu menggambarkan orang yang dicabut nyawanya itu adalah seperti pohon duri. Seperti pohon duri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang, kemudian terikatlah urat-urat dalam pohon tersebut, ditarik oleh orang yang kuat, tentu putuslah urat-urat orang tersebut. Itu coba bayangkan, ya, itu digambarkan tentang sakitnya sakaratul maut. Maka kita berusaha, mudah-mudahan mati kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan akhir dari kehidupan kita. Bahkan ada hadis itu sudah dekat akan masuk ke dalam surga, tinggal sehasta lagi. Tinggal dikit lagi akan masuk ke surga, ya. Tetapi dia melakukan amal perbuatan buruk, maka masuk dia ke dalam neraka, ya. Ada yang amalnya tinggal sedikit lagi masuk neraka, namun dia melakukan amal kebaikan, masuklah dia ke dalam surga. Ada cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang orang yang membunuh 100 orang, ya. Dia sudah mulai mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mau bertobat, ya. Dalam perjalanan dia mati, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa orang tersebut membunuh 99 orang, kemudian dia mencari seorang ulama pendeta pada saat itu, di mana ulama yang ilmunya hebat, ya. Kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut, apakah saya ini bisa bertobat? Saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya bisa bertobat? Apa jawab ulama tersebut? Tidak bisa. Engkau terlalu banyak dosa engkau, ya. Jadi saking geremnya dibunuhlah ulama tadi, ya. Ya. Jadi genaplah dia membunuh 100 orang. Lalu dia berjalan ke sana kemari, bertanya ke sana kemari, di mana ada ulama yang ilmunya hebat, ya. Ya. Kemudian ditunjukkan oleh seseorang, maka ketemulah dia dengan ulama, ya. Kemudian dia bertanya kepada ulama tersebut, dia mengatakan bahwa saya ini sudah membunuh 100 orang. Bisakah saya ini bertobat? Kata ulama tersebut, lebih bijak dari ulama yang pertama, kalau Allah menghendaki bisa saja engkau bertobat, bisa saja Allah mengampuni. Maka disuruhlah oleh ulama tersebut agar dia pergi ke suatu daerah, pergi ke suatu kampung, karena di situ banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai di perjalanan, dia berjalan menuju suatu kampung yang diarahkan oleh ulama tersebut, maka di tengah perjalanan sudah mendekati kampung tersebut, dia meninggal dunia, mati, ya. Maka malaikat azab dan malaikat rahmat berebut, siapa yang berhak akan membawa nyawa orang ini. Kata malaikat rahmat, akulah yang berhak, karena dia ini sudah berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sudah bertobat. Kata malaikat azab, akulah yang berhak membawa nyawanya, membawa ruhnya, karena dia ini belum pernah melakukan kebaikan. Belum pernah dia ini melakukan kebaikan. Ribut malaikat azab dengan malaikat rahmat ini. Siapa yang berhak membawa
roh orang tersebut. Ya. Saking ributnya mereka ini, malaikat rahmat dan malaikat azab, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain untuk mendengarai mereka. Apa kata malaikat tersebut? Maka dikatakan bahwa diukur mana yang lebih dekat. Apakah dari asal dia ataukah ke suatu perkampungan yang akan dituju tersebut. Ketika dia hendak bertobat menuju kepada orang-orang yang baik, maka diukurlah. Rupanya yang dekat itu adalah kampung yang akan dia tuju. Ketika dia meninggal dunia, yang dituju adalah kampung yang dia hendak bertobat tersebut. Maka yang berhak itu adalah malaikat rahmat yang membawanya. Ini. Maka otomatis kalau malaikat rahmat yang membawanya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ragu, ya, jangan bimbang kalau kita banyak dosa, bertobat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat hambanya selama nyawa itu belum ada di tenggorokan, ya. Selama ruh tersebut belum ada di tenggorokan kita, ya, itu Allah akan menerima taubat kita. Maka bertobatlah kita, beristighfarlah di bulan ini, apalagi bulan Ramadan ini. Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah, dijamin masuk surga. Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih tetap beliau beristighfar. Berapa kali beliau beristighfar dalam setiap hari? Wallahu inni la astaghfirullah, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini demi Allah, kata Rasul, aku ini beristighfar dalam setiap hari itu 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau beristighfar meminta ampun kepada Allah itu 100 kali. Ya, 100 kali beliau beristighfar. Ya, meminta ampun kepada Allah. Padahal Rasul itu adalah manusia maksum, manusia yang dijaga oleh Allah, yang sudah dijamin dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita umatnya tidak mau bertobat? Ya. Makanya tetap harus bertobat walaupun kita masih melakukan dosa, masih melakukan kesalahan, tetap kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti beristighfar. Ya. Makanya istighfar ini bisa juga di keutamaan istighfar. Itu apabila kita beristighfar 100 kali, ya, membaca istighfar 100 kali, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kalau kita mengamalkan istighfar. Ya. Ya, kalau kita mengamalkan istighfar, kita baca istighfar setiap hari 100 kali. Ya, tetapi secara kontinu, secara terus-menerus, ya, itu akan dimudahkan urusan kita dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya, kalau kita memang tetap menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Itu tujuannya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu banyak yang harus dilakukan kalau memang kita ingin dikatakan bertakwa. Di antaranya berinfak, ya, bersedekah kalau kita ingin dikatakan bertakwa. Kemudian menahan marah, ya, memaafkan manusia yang lain. Dalam surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas.
ya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempit. Ya. Bukan hanya waktu lapang saja, tetapi waktu sempit pun dia tetap berinfak. Kemudian orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, ya, yakni orang yang menahan marah, menahan amarahnya. Itu termasuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita yang suka marah-marah terus, itu belum bertakwa berarti. Ya, kalau kita yang suka marah-marah terus, ya, itu belum bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa tersebut dalam Quran, yakni diantaranya adalah orang yang menginfakkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Kemudian dia menahan marah, ya, menahan amarahnya. Kemudian memaafkan manusia, ya, yang punya salah dengan kita, dimaafkan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf lahir batin karena mungkin inilah pertemuan kita yang terakhir di hari Minggu terakhir ini, karena minggu depan sudah